Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para santri? Seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita sangat dinamis. Dari waktu ke waktu kulit bumi ini mengalami perubahan. Hal ini kemudian menjadi bahan pikiran para ahli untuk mengungkap proses perubahan dan perkembangan kulit bumi pada masa lalu, sekarang, dan prediksi pada masa yang akan datang. Nah, ada banyak sekali teori mengenai terbentuknya kulit bumi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut teorinya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share kalau informasi ini penting untuk disampaikan ke yang lain. Teori yang pertama adalah teori konstruksi atau contraction theory. Teori ini dikemukakan kali pertama oleh Descartes. Ia menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin kusut dan mengerut disebabkan terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Teori kontraksi didukung oleh James Dana dan Elie de Beaumont. Keduanya berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut bentuk pegunungan dan lembah-lembah. Teori yang kedua adalah teori dua benua atau Laurasia-Gondwana Theory. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, benua Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Dua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi, sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori Laurasia-Gondwana kali pertama dikemukakan oleh Edward Suez dalam bukunya The Face of the Earth. Teori yang ketiga adalah teori pengapungan benua, lebih dikenal dengan Continental Drift Theory. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener dalam bukunya The Origin of Continents and Ocean tahun 1912. Ia menyatakan bahwa pada awalnya di bumi hanya ada satu benua yang maha besar disebut Pangaea. Menurutnya, benua tersebut kemudian terpecah-pecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung oleh bukti-bukti berupa pertama, kesamaan garis pantai Amerika bagian timur dengan Afrika bagian barat. Jika disatukan kembali seperti puzzle, maka pasti akan cocok. Kedua, hewan yang ditemukan di kedua benua memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, India dan Madagaskar punya mamalia yang sama meskipun Madagaskar kini lebih dekat ke Afrika. Ketiga, fosil tanaman di India, Afrika Selatan, Australia, Antartika, dan Amerika Selatan memiliki kesamaan. Tanaman itu bernama Glossopteris yang sangat khas dan tidak ditemukan di belahan dunia lain selain di beberapa benua tadi. Fosil hewan yang sama juga ditemukan di benua tadi seperti Mesosaurus dan Sinognathus. Kemudian ada kesamaan struktur dan jenis batuan di Amerika Selatan dan Afrika Barat. Adanya bukit atau ridge di tengah Atlantik menyebabkan pemekaran Samudra Atlantik. Adanya pergeseran medan magnet bumi. Kemudian ditemukannya sisa deposit glasial era Perm karbon di benua-benua tadi. Teori yang keempat adalah teori konveksi. Menurut teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Diaz, mengemukakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar, terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Ketika arus konveksi yang membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi di mid-ocean ridge atau punggung tengah samudra, lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi yang baru, sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Bukti dari adanya kebenaran teori konveksi yaitu terdapatnya mid-oceanic ridge. Bukti lainnya didasarkan pada batuan semakin tua, artinya terdapat gerakan yang berasal dari mid-ocean ke arah yang berlawanan disebabkan oleh adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. Teori yang kelima adalah teori lempeng tektonik atau teori of plate tectonic. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Russell Wilson. Berdasarkan teori lempeng tektonik, kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astronosfer yang berwujud cair kental. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan astronosfer dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik kulit bumi.
Berdasarkan arahnya, gerakan lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerakan konvergensi. Konvergensi yaitu gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng tektonik dapat berupa tumbukan antar lempeng benua dan benua, atau antara lempeng benua dengan lempeng dasar samudra. Zona atau tempat terjadinya tumbukan antar lempeng tektonik benua dan benua disebut zona konvergen. Contohnya antara tumbukan lempeng India dan lempeng benua Eurasia yang menghasilkan terbentuknya pegunungan lipatan muda Himalaya, yang merupakan pegunungan tertinggi dunia dengan puncak tertingginya Mount Everest. Gerakan konvergensi akan menghasilkan bentukan sebagai berikut: lempeng samudra menghujam ke bawah lempeng benua, terbentuk palung laut di tumbukan, terbentuk rangkaian pegunungan di lempeng benua, terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi, daerah hiposentra gempa, dangkal dan dalam. Kemudian yang kedua, berdasarkan arahnya ada namanya gerakan divergensi, yakni gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Contohnya gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dan Amerika bagian selatan. Zona berupa jalur tempat berpisahnya lempeng-lempeng tektonik disebut zona divergen atau zona sebar pisah. Gerakan divergensi akan menghasilkan bentukan perenggangan lempeng bumi, pembentukan tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge, kemudian aktivitas vulkanisme laut dalam, aktivitas gempa di dasar laut. Jenis yang ketiga, gerakan sesar mendatar atau transform. Transform yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antara lempeng tektonik. Contohnya gesekan antar lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesar San Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Zona berupa jalur tempat bergesekan lempeng-lempeng tektonik disebut zona sesar mendatar. Nah, demikian tadi beberapa teori tentang perkembangan planet bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.